mau ki mah ning ndi? Wis jam mene meneh. Kok sik. Kok kaya aku krungu swara ya? Weh, suarane ning ndi kok kaya kenal ta aku? Termasuk Sik. Wes suarane elik males. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Hop hop. Apa? Elek suaramu ning kuping loro banget kupingku malah dadi Ora abang ngono. to, Pak. Bune, aku mau kan yang toilet. Apa? Terus, waduh iki teman-teman pada ben-benan juga pengen nyanyi gitu loh, Terus Bune. kowe arep melu-melu nyanyi menebar pesona ngono? Suaranya kan well bagus loh. Aduh, wel piye kupingku langsung dodol aku lho. Abang, Ya abang. ora, ya wis ora sih, Dok. Sakit, Ora, sakit. ora, Pak, ora, nih. ora, wis ora. Eling awak Apa? dhewe iki mau tujuane arep ning ndi? Ini kene ngopo ya? Wong ngurus lemaya dhewe lho, Pak. Sing kena proyek tol ki arep kepiye to, Pak? Mbak Sawahe ayo dhewe. golek pencerahan to, Pak. Sik, sabar Bune. Dhewe nek ora duwe sawah arek ngopo, Pak? Sabar. Pemasukane saka ngendi, Pak? Sabar kok, Bune. Bune, kae lho Bune. Kayak ono to, bapak-bapak kok presengane nganggo seragam kae. Ketok iki pegawene kene. Oh iya to, Pak. Dhewe mending takon karo kae wae. Kowe sik takon ya, Tak Pak. takokke. Jarene nek wong wedok ki ngentutke wong lanang. Ya wis Pak. ayo, takon langsung sapa ngerti oleh jawabane ning kene ya. Iya. Ayo melu. Maju, Pak. Ayo melu. Ayo, Pak. Gitu. Bapak non sewu. Agak. Bapak pegawai sini bener ya? Ya. Iya bener toh Pak? Bener, Pak. Betul, Pak. Kita mau tanya-tanya, berarti boleh toh Pak sama Bapak berdua ini? Monggo kalau nggak sulit-sulit pertanyaannya. Oh iya. Ya nanti buat kita Iya. penjelasan. Pak, boleh duduk di situ, Boleh, Pak? Pak. Boleh. Boleh. Mboten, Pak. Gratis. Oh, iya, iya. Oh, boleh kok, Saya Pak. duduk ya, Pak ya. Boleh. Ayo Bun, ini musik. Alon-alon toh, Pak? Non. Aduh. Belum kok ya, Pak? Iya, coba boleh. Nggih. Pak, ini iki mau metakon soal apa toh dhewe Aku iki? ki ameh takon iki lho, Pak, tentang sawayak dhewe sing kena proyek tol. Oh. Lah kok tentang kuwi nek dhewe ora duwe sawah ra ya ora arti kejelasan nek dhewe ora ndek pemasukan. Bener. Ayo. Pripun niku, Pak? Nggih. Jadi berkaitan dengan jalan tol kan Iya. termasuk kategori jalan bebas hambatan. Bener. Nah, ini jalan bebas hambatan itu Iya. di situ berarti diatur bagaimana agar kelancaran transportasi tidak terhambat. Betul. Setuju itu saya, Mas. Dan posisinya jalan tol yang ada di Diki itu ada Jogja Solo, Jogja salah bener. Jogja Iya, Oh, Jogja Ini. ini. dan Jogja Bawen. Oh, Bawen yang ke arah Semarang ya? Ke arah Semarang. Nah, ini yang ditanyakan lokasi sawahnya di mana? Ketok iki nek kemarin jadwalnya kena ya kita ya? Jadwalnya Pak, kena ya? kena daerah sing arah ning Solo. Arah ke Solo. Oh, baik. Kalau di arah Solo itu berarti masuk yang seksi 2 Jogja Solo. Oh. Nah, itu ada Purwomartani, Nah. Selomartani, Taman Martani, Bokoharjo, dan Maguwo. Nah, sekitar itulah yang lokasi-lokasi tersebut yang ada trase jalan tol. Trase jalan Nah, tol. sekarang posisinya sudah ada izin penetapan lokasi Hmm. yang diterbitkan oleh Bapak Gubernur. Sehingga sekarang pentahapannya adalah pentahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Ya, Oh. bahasanya masyarakat pembebasan lahan. Nah, itu sing kita bakalan kena itu. Sing marai deg-degan Iya, niku lho, Pak, Pak. niku, Pak. Tapi saya juga mau tanya juga nih, ya, terkait dengan perencanaan tata ruang di DIY. Betul ya, Pak ya? Iya. Apakah itu sudah berkelanjutan? Terus maksudnya berkelanjutan itu apa sih ya, Pak? Nah, berkelanjutan itu kan program ini kan harus berkesinambungan. Oh. Iya. Nah, berkesinambungan ini dituangkan di dalam rencana tata ruang, baik itu yang di pusat namanya RT/RWN, rencana tata ruang wilayah nasional, Oke. maupun yang ada di provinsi, rencana tata ruang provinsi. Inilah harus inland bahasanya. Nah, nanti ada tamu luar biasa ini. Tamu luar biasa. Seluar biasa apa tuh? Luar biasa nih, sing nak yen iki masalah jalan tol. Oh, siapa itu, Pak? Nah, sampean ini. Lo udah salah. Lah mau saya itu yang tanya malah. Itu nanti akan dijawab langsung ya, Pak. Bapak Iya. lo. Oh, oh.
bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Oh, bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Takon bae gantian. Sing mbok tanyake makanya lho sing kita bingung sehari-hari ku lho. Keseharian Pak. Nah, ini juga kan tadi Bapak menjelaskan tentang kajian lingkungan hidup yang strategis. Nah, ini saya mau tanya apa itu KLHS itu, Iya, Pak? melingkupi apa Melingkupi aja? apa Apa aja? saja tentunya KLHS itu kan ada PP-nya ya, peraturan pemerintah. Oh, peraturan pemerintah. Bahkan Bapak dia ada mainnya undang-undangnya. singkatan. PP itu pulang pergi. Kalau saya PP pulang pergi, Wah, Pak. ini kan lewat jalan tol. Waduh, kok ya dipaske ya sama Bapak ya? Tetap semuanya masuk. Masuk. Nah itu tentunya PP-nya 46 tahun 2016 tentang KLHS. Nah itu beliau yang ahlinya. Beliau KLHS. Nah, KLHS itu apa? Lah, Ah. nuwun sewu Pak. Ye. Karena sudah dilempar pertanyaannya sama Bapak. Tadi rencananya lempar-lemparan kok. Ini kayak Nanti kuis kalau lempar saya jauh. yang sulit-sulit tak lempar lagi ke beliau. Ya. KLHS itu Pak lo, HS. KLHS. Kajian, lingkungan, hidup, strategis. Apa itu? Apakah itu, Pak? Ya, ini yang saya mau jelaskan. Oh ya baik. Di rumah kese. KLHS itu memang ada di dalam PP, tapi yang di atasnya lagi sebetulnya di dalam ada pasal undang-undang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oh. KLHS itu merupakan instrumen ya, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dan terintegrasi di dalam setiap perumusan kebijakan, rencana, dan program. Tadi Pak Grido kan menyampaikan sudah dibuat atau baru dibuat RT RW provinsi. Ketika membuat rencana tata ruang itu diiringi dengan KLHS agar RT RW-nya itu tadi memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi sebetulnya sesimpel itu. Itu aku jadi tanya juga. Apa? Bagaimana Iya. caranya? Ya. Bagaimana caranya proses penyusunan KLHS itu sendiri, Pak Agus? Tapi Tadi kan saya katakan definisi KLHS itu satu instrumen mekanisme yang partisipatif sekaligus juga teknokratik untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dan terintegrasi di dalam misalnya RT RW. Nah sekarang dimulai persoalan-persoalan strategis lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan di DI itu apa? apa, Pak? Itu yang lalu direspon melalui KLHS. Misalnya kalau ada dirasa ketimpangan wilayah, misalnya wilayah selatan belum terlalu berkembang, atau dulu Pak Gubernur menyampaikan visi menyongsong abad samudra, atau persoalan kemiskinan. Nah, itu isu-isu itu oleh KLHS itu mengingatkan kalau bikin RT RW harus merespon isu-isu strategis tadi. Kalau persoalan di DI itu ketimpangan wilayah daerah selatan, kawasan selatan yang belum berkembang, jangan sampai RT RW-nya nanti malah nambahi ketimpangan tersebut. Sebetulnya sederhana itu. Misalnya, kalau di DI itu banyak wilayah cagar budaya ya Pak Grido ya, candi-candi dan sebagainya, KLHS mengingatkan, kalau kamu menyusun tata ruang, di DI itu banyak kawasan bencana dan cagar budaya, tolong pertimbangkan di dalam penyusunan RT RW. Simpel toh, nek wonten jalan tol, ampun nabrak candi. Nah itu di KLHS sebetulnya diingatkan. Berarti bisa di atas candi. Tidak boleh, tidak bisa. Jadi tidak boleh. Oh, Jadi tidak ada boleh, ketentuan bahwa program strategis nasional, terutama jalan bebas hambatan, itu ada 3 hal yang tidak boleh. Tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menyimpang dari tata ruang. apa Jelas toh? maksudnya nih Pak, nggak menyimpang? Menyimpang itu kalau tata ruangnya di situ lahan sawah yang beririgasi, termasuk di situ sawah yang dilindungi tidak boleh. Nah, yang kedua, tidak boleh melewati sumber mata air. Oh iya, benar. Ketiga, tidak boleh melewati cagar budaya. Cagar budaya tadi. Candi. Tidak boleh melewati di atasnya. Tidak boleh, Pak. Kan tadi bayangan saya kan tidak ngapras itu, tapi kan Ya menggok napa pripun ngoten. Dienggokke. Niku ngangkangi jenenge nek Bisa seperti itu, akhirnya trasenya jalan tol harus menyesuaikan. Oh, menyesuaikan ya, gantian yang jalan tolnya menyesuaikan. Iya, tidak boleh melanggar 3 hal tadi itu. Nah, inilah yang harus ada pemahaman kepada semua pihak agar pelaksanaan jalan tol itu juga tidak boleh melanggar. Oh iya. Gitu ya. Jadi kami menggarisbawahi. Kemudian disebut-sebut sama Prof Bobi. Oh iya. Siapa Prof Bobi? Pak Prof. Oh, Pak Bobi. Pak Profesor. Iya, Profesor. provokator maksudnya. Oh, Prof. Lo penting provokator tata ruang. Oh iya. Supaya masyarakat itu sadar tata ruang itu penting. Betul, Pak. Nah, sehingga sampean-sampean ke sini itu juga sebagai kader pemuda sadar tata ruang. Sadar tata ruang. Tuh. Nah, oke juga nanti juga berfungsi menyebarkan informasi. Betul. Kan itu. Tadi KLHS. Kapan KLHS itu dibuat? Itu paralel bersama dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Sehingga inland bahasanya Pak Prof. Tadi inland dikandung maksud di dalam isi KLHS itu berupa kajian-kajian sistematis. Kajian-kajian sistematis. Ya,
yang melibatkan partisipatori masyarakat. Masyarakat. Sampean itu juga masyarakat toh? Anjir, Masyarakat, Pak. Kita Pak. masyarakat. Taat di situ juga. Taat pajak, Po. Taat, yo. Alhamdulillah. Yo, gak apa-apa. Misalnya, Misalnya, nggih. masalah mungkin yang membuat jalan tol tidak tahu kalau daerah itu cagar budaya. Iya. Itu Ada mata airnya, lah Iya. masyarakat itu mengingatkan Betul. gitu Pak. Mboten ini ada mata airnya, Mbok. Menggo. karena yang tahu kan kita masyarakat di Betul. situ. Kita juga harus bisa bagaimana caranya menyampaikan Iya. biar nggak lewat situ. Piye carane ben minggu dalane ngono lho, Contoh Pak. kayak bu iki ana makame luar dhewe aja di. Ya. Iki wingit hati-hati. Apakah makam itu masuk cagar budaya atau Ya, tidak? Tidak sih, tidak. Yang masuk cagar budaya seperti candi, Pak. Lah tadi kan ada yang lewat Ada Bokoharjo, undang-undangnya, ya. Ada ada undang-undangnya. undang-undang cagar budaya. Betul sekali. Oh, Ngono lho, Pak. Orang Iya, mau iya. ramping omahe sampean, bae sampean mboten selalu cagar budaya. Budayane kula niku. Semuanya ada mekanismenya. Iya. Tadi kan menyusun KLS kan ada sistematikanya. Ada sistematikanya, betul. Yang terstruktur. Ya. Silakan masyarakat bisa menyampaikan di FGD, forum grup diskusi. Ya. Nah disitulah termasuk menyampaikan daya dukung dan daya tampung. Oh, dua KLS. Nah itu apa daya dukung dan daya tampung? Kewilayahan. Kalau di situ daya dukungnya kalau mengganggu disampaikan saja. Itulah bagian penyampaian dari masyarakat di KLS sehingga programnya itu berkelanjutan. Tetapi juga harus memiliki kearifan lokal. Nah di DIY, jadi jalan tol lewat di DIY itu juga harus memperhatikan kearifan lokal. kearifan lokal contohnya apa niku, Pak? Nah ini kok salah satu tadi Don, di DIY banyak sekali cagar budaya. Iya. Nah, cagar budaya itu di DIY sudah diatur dengan Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Itu dia sing kita harus hati-hati. Kan tanah kita kan ono sing Pakualaman Negeri, ono sing Sultan Gron niku ta, Pak? J. Lek ngene dhewe Tidak hati-hati wong namanya daerah istimewa. Lah, Kok iya. tata ruangnya nggih istimewa. Istimewa. beda sama daerah lain toh, Pak? Filosofinya nggih istimewa. Istimewa sekali. Sumbu filosofi nggih. Nggih, Pak. leres. Oh, Merapi, Laut Selatan, bahkan kan di kota kita usulkan menjadi warisan dunia ya Pak. Ya, Ora luar biasa istimewanya, Pak. Tapi kan ning kota kan ora dilewati tol, Pak. Ngene dhewe kan iku, Bu. Sawah. Sawah dhewe. Iya, Nek, Pak. Iya. Jadi kalau dilewati nggak masalah, kan semuanya kan ada mekanismenya ya. Oke. Pada saat pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Nah, di situ bukan lagi ganti rugi, Mm-mm. tetapi ganti untung. Lah iya no. Ganti untung. Soalnya mau Yo. nggak mau yo, masa wae di tol rugi, Bu. Yo, Gede-gede. no. Ayo wes, kok kan iso pindah golek emas yang gede. Dan itu transparan. Transparan ya, Pak, ya? Terbuka Karena berarti ya? harus melalui independent appraisal. Sing nilai itu buatan suka-sukanya pemerintah. Nggih. Oh. Tapi di assess harganya supaya tidak merugikan yang tidak memberatkan pemerintah. Pemerintah. Itu wajar. Berarti istilahnya kayak niku, Pak. Napa? Deal-dealan dulu. Iya. Boten. Oh, buatan deal-dealan. Nah, pripun itu, Pak? Deal-dealnya adalah pemilik tanah itu menyampaikan data. Menyampaikan data. Data namanya data nominatif. Apakah tanahnya luasnya berapa, Ya. dibangun atau tidak, Iya. untuk usaha atau tidak. Itu deal-dealnya seperti itu, jangan dipelintir deal-dealan rego. Oh, kalau penanggapan orang awam itu mesti deal-dealan harga, Pak. Oh. Kesalahannya di situ mungkin ya, Pak ya. Ya, kami meluruskan itu. Iya. Oh, ya bener ini waktu Deal-dealnya. yang kita dilurus. Ya. Nek ono lek sri takon, kita jawab langsung. Oke. Jadi deal-dealnya itu masyarakat menyampaikan data itu secara komplit. Oke. Contoh, kagungan dalam rumahnya itu dipakai untuk usaha. Di situ berapa sih modalnya? Berapa karyawannya? Keuntungannya berapa? Berapa? Itu dihitung elemen-elemen untuk operasional. Iya. Namanya solusium. Solusium. Solusium karena di sini bukan doltinuku biasa, Nah, iya. tapi pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Iya, soalnya kan kita berpikirnya tuh ya, Beb, apa kayak jual beli ya kan rumahku segini gitu kan, ditutupi pemerintah juga harus segini gitu. Ternyata beda antara pembelian apa namanya warga biasa sama dengan pembebasan lahan, Beb. Betul sekali. Dan ini ada undang-undangnya. Nah. Jadi
jadi dia nggak bisa gimana-gimana. Masa kita sepakat untuk itu dibebaskan karena sudah mau nggak mau memang sudah milih jalurnya aja Pak Anji. Ya. Cuma nanti untuk mekanismenya Betul. apa? Manut. Tadi. Iya. Oh. Jadi masih banyak perhitungan dan ada juga acuannya dari kepemerintahan seperti Betul. itu. Ora kaya sampean nek adol kae sawah perapatan ya gurubras-ubrus waton badhe mbok dol. Kayak wes meh dibagi waris soalnya ini teman-teman. Beda cerita. Ini bukan karena lewat toh. Iya. Teringatku di masa lalu, bercanda di taman yang indah. Sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dari kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malikai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka, segala rasanya di jiwa. Kemesraan terjalin cinta, cintaku tercapai, punyai kebebasan, dari kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malikai indah yang tumbuh di muka dunia. Perihnya rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinar. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dari kau berjaya,
mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Menusukkan jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Hey. Yo, kita kemana? Ya, sing takon ke Pak. Ya wes, soal strategi pengembangan wilayah. Ya. Nah, ini gimana pengembangan wilayah itu? Strategi pengembangan wilayah itu kan bagian dari tata ruang ya. Betul. Yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Iya. Itulah yang DIY namanya strategi pengembangan wilayah. Ono 18. Waduh. 18 Kawasan. di daerah DIY. Ya, 18 satuan ruang strategis. Contohnya apa? Wonten misalnya di situ ada sebuah filosofi. Iya, itu jelas. Yang utara selatan itu nggih, Pak. Nggih. Patonegoro, Oh, Patonegoro nggih. Kiri Sekawan. Kondo. Gondo, Waduh, apa meneh ku? bedah menoreh Bedah. Oh, Oh, Iya. nggih. Beliaulah ahlinya. Pokoknya 18 semuanya sudah disiapkan yang diharapkan dapat mendukung keistimewaan. Oh, jadi kalau di 18 titik itu tidak boleh dilewati jalur apapun atau perubahan, tapi malah harus dikembangkan, kan Pak, atau pripun? Betul. Betul, nggih? Ketika awal mula Jogja ya, Nyun Sewu lho, hampir melewati SRS yang ini Masjid Patonegoro, Oh. Pelangi. Pelangi. Nah, hanya terus itu kami matur Pak Dirjen untuk digeser. Termasuk makam Giri Kondo. Iya. Hampir terkena, kami matur Pak Dirjen untuk digeser. Karena itu kawasan strategis provinsi, termasuk apalagi juga cagar budaya. Betul. Inilah yang harus diakui keberlanjutannya di dalam pembangunan meskipun itu program strategis nasional. Oh iya, walaupun nasional tapi karena itu ada kearifan lokal di situ ya Pak ya, berarti tidak boleh untuk di... Solusinya apa Pak? Berubah lokasinya atau gimana? Ya. Terasnya gimana Pak? Iya, ya, pindah. Terpaksa belok. Dipenggokke, sing aku ngomong dienggokke ngono mau lho, Pak. Sing mone lurus sing nganggo menggok men ono variasine ngono lho, Pak. Dengan itu kan dua kepentingan terwujudkan. Kepentingan strategisnya nasional terwujudkan, jalan tol, keistimewaannya juga bisa diwujudkan, Iya, dijaga, betul. dikembangkan. Betul, Masing-masing betul. juga ada peraturannya. Tadi Pak Perdais ya, sudah ada. Nah, saya aku dia Pak Iya, saya monggo. takon. Kayak Nah, aku Pak, juga mengapa ya, mengapa strategi pengembangan di wilayah atau SPW itu sangat diperlukan sekali, Pak? Ya karena kita tahu bahwa di DIY itu kan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Ah, itu. Yang loro jenisnya keprabon dan didi keprabon. Apa itu, Ini Pak? juga diatur di Wah, dalam Putra Putri Jogja harus mulai mengenal. Takutnya tuh gitu loh Pak, kita tuh ngertinya suka mbahnya kula, ngotot loh Pak, jadi nggak tahu kalau ada Nah, hal ini semacam dijelaskan, Iya, Mas iya. Ridho, keprabon itu apa, non keprabon. Non-keprabon itu apa. apa? Nah, jadi untuk yang keprabon adalah tanah-tanah yang dipergunakan untuk kelengkapan bangunan-bangunan keraton. Antara lain. Contohnya. Antara Oh, lain, antara lain, oh iya. keraton sendiri. Keraton Oke. sendiri. Alun-alun ngono ki lho. Oh iya. Oke. Ya itu punya Utara dan Selatan. Selatan. Makam Giri Kondo. Giri Kondo. Kemudian Patonegoro. Iya tadi itu. Imogiri, Imogiri jelas. Panggung Krapia. Oh iya. Oh, Kandang tapi menjangan. itu juga. Iya, Oh, iya, itu iya. contoh. Contoh dulu, bener kono lho. Merapi. Merapi ngapa Pak? Kawasan Merapi. Merapi. Ini kan juga Itu tidak boleh kasarannya diutik-utik karena itu menjamin eksistensi keraton gitu Pak. Oh, Karena tanah-tanah itu ditolak keratonnya pripo. Pembuatan gadang Merapi Pak. Nah,
itu tanah keprabon. Keprabon, yang Ya. buatan non keprabon. Sebelum bukan keprabon, Ya. yang keprabon itu sampai kapanpun tidak boleh berubah fungsi. Tidak boleh berubah fungsi. Nah selama ini dipakai untuk maaf ya makam ya selamanya dipakai untuk makam. Anjir, Dan harus. seterusnya lah. Nah sekarang yang di keprabon atau yang Non keprabon, aduh. itu adalah tanah-tanah yang dipergunakan untuk desa. Oh iya, desa. Kas-kas desa. Tanah Tanah kas kas desa desa. itu bagian dari tanah desa. Nggih. Oh. Karena tanah desa ada tanah jenisnya, ada tanah kas desa, ada tanah lunggo, ada tanah pengarem-arem. Ini di keprabon. Sehingga di keprabon kan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dengan hak anggadu. Apa itu, Pak? Hak anggadu Anggadu. itu hak yang diberikan dari pemilik tanah untuk bisa memungut, bisa mengelola. Nah, makanya bisa menyewakan, bisa memungut tetapi sesuai dengan aturan. Oh iya. Kira ya kaya warungmu kae to. Nah, sing aku yo nganggo sawah kas dadi aku yo wajib nyewa, Pak. Bayare kudu tertib. Termasuk ya, Pak ya. Ora sapenake dhewe, wis ana aturane. Nah, itu masuk Pak. desa, toh? Ya masuk desa. Iya, Oh, iya bener, benar Pak. nanti kita ya kan. Ya, itu termasuk diatur dengan Perdais nomor 2 tahun 2017 Ya. ataupun Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Kadipaten Nah, Pakualaman. di tata ruangnya dengan Perdais nomor loro orang ibu Kelas. Inggih menika yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita harus sekarang ini akhirnya tambah paham ya. Iya, benar. Rencana tanyanya soal sawaya EDW sehingga kelewatan tol itu kok malah jadi oleh penjelasan yang luar biasa sama Bapak. Ya, tapi Ya, sangat Nah, terhadap pemanfaatan tanah desa mau disewa Iya. sesuai dengan peraturan gubernur tahun nomornya 34 tahun 2017. Terus Pak iki wonten catatannya apa pripun ya Pak? Kok apa sedoyo niku? Wah, ini semua peraturan bidang tanah ruang apa? Mau sampai pasal-pasal lho ya. sudah hafal sekali, Ya, Bapak. ada pasal 60 dan 61. Tuh, benar. Yang tidak berizin itu pasal 61. Apa itu Pak? Ketika tidak berizin akan ditindak kena sanksi hukum. Nah, Dia jangan Jadi kita juga walaupun nyewa kita harus tahu seluk-beluknya, Iya. Pak. Oh, iya. Titik jelasnya harus tahu. Iya. Jangan sampai salah. itu yang belum berizin. belum berizin. Tapi yang sudah berizin itu menggunakan pasal 60. Dari 61 hingga 60. Nah, tadi sampai yang sekarang memanfaatkan tanah desa yang belum berizin, itu harus hati-hati, harus mencoba izin. Oh gitu. Yang izinin mintanya dari desanya toh Pak? Desa Iya. kepada beliau Bapak Gubernur melalui Bupati. Iya. Nah itu yang belum berizin, yang sudah berizin itu pasal 60. Ada 3 hal yang dilarang. Wah, ini. Apa saja itu, Pak? Telu ki inti, loro tambahan. Berarti 5. Limo kan. Yang satu Pak, yang inti Pak. Tidak boleh memindah tangankan. Ye. Oh iya. Izinnya kepada A, ya Terus ya Pak. Terus. Terus nggak boleh dipinjemin lagi Pak. Enggak kepenaan dijol-jolke. Tadi Iya, pertama itu paham itu Pak. perantara. Nyalo Pak niku. Nyalo, Paham Pak. ingkang kaping kalih Nggih. tidak boleh menambah luas. Oh iya. Sampeyan ngejoke izin 5.000, ya 5.000, aja nambah 11.000. Waduh. Kan ngoten. Nggih. Yang ketiga, tidak boleh menambah usaha. Usaha lagi A dan B tidak boleh A, B dan D C. tekan D. Berarti nek mau nambah Harus upgrade Harus lagi. pengajuan lagi. usaha ini kok sejak awal nyuwun izin itu Pak, Iya. kudu ditetapkan A. A dulu. Ya sudah, A niku wonten to Pak? Nah, terus sepanjang jalan terus wah kita ono usaha tambahan enak ini. Nah, itu harus ngajuin lagi. Iya. Nah, itu namanya perubahan. Perubahan. Nah, itu 3 yang wajib, Pak. 2. Nah, Pak. Monggo. Tidak boleh melanggar tata ruang. Tata ruang. Dan yang terakhir, tidak boleh melewati irigasi teknis. Sawah beririgasi teknis. Ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak ya? Ya, karena memang faktanya banyak tanah desa yang itu. Karena dulu kan sebagian pertanian. Iya. Lah nek dirubah jadi restoran mesake kanca-kanca tani. Juga sih ya. Tapi benar loh. Tapi bener kan? Oh, soalnya ini juga akhirnya malah ngurusi perairan di situ ya, Pak ya. Dan itu memang mencerminkan salah satu isu kalau tadi pertanyaan isu tata ruang yang penting di Jogja apa? Ketahanan pangan, bagaimana mempertahankan lahan-lahan sawah berkelanjutan ya Pak Krido.
Nek mboten kita pangannya dari mana? Nah, betul. Nah, Nanti kan dari kita situ. lama-lama bangunan semua, Pak. Tidak ada sawahnya. Tidak hanya DIY, nggih, Pak Gridho, itu seluruh Pulau Jawa itu saya kira penting untuk memperhatikan dan sampai ada undang-undangnya, undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Nanti Pak Ada Gridho, undang-undangnya nggih. juga. Yang berkelanjutan tadi yang Bapak sudah mendikot tadi ya, Wah, Pak ya? itu yang tol saja itu nggak boleh kok. Iya, ya, itu Pak. kan kepentingan strategis nasional, tapi kan nggak boleh kalau Iya. lewat sawah Anu, niku to, sawah Pak. yang Oh, nek soal dhewe ku yo. Saiki kowe meh takon apa meneh iki soal perencanaan kuwi mau lho. Nah, sekarang bagaimana Pak progresnya perencanaan SPW saat ini Pak? Nah, ini kan saya gadah anu. Tapi yang jelas nanti ditambahi Pak Gro, yang dulu kan sudah dibuat master plan untuk 18 satuan ruang strategi. Tadi itu tadi, betul. Nah, untuk implementasinya dikembangkan lebih lanjut melalui SWP. Ya, ini di dalam proses nih Pak Gro. Prosesnya sejauh apa Pak sekarang Pak untuk SPW sendiri? Alhamdulillah sudah ditanyakan kepada Pak Gubernur. Nggih. Dari 18 SWP menika itu diatur dalam satu pergub. Ya itu. Strategi pengembangan wilayah. Strategi pengembangan wilayah. Oh, satu payung ini. Satu payung, Ya. istri wolulas. Nggih. Sehingga diatur dengan mempunyai kekuatan hukum. Ini Betul. yang harus dipahami. Memang ini harus bahasanya inlet dengan rencana tata ruang provinsi Betul. yang saat ini baru baru direvisi. direvisi. Oh, masih revisi Pak tahapnya. Supaya yang 18 SPP nanti masuk di dalam RT RW dan RT RW itu nanti menjadi dasar implementasi seluruh penataan ruang di DIY. Nonton Pak Gridho nggih. Terus ini kok termasuk ketika sudah diintegrasikan ini juga mengintegrasikan sekup daratan dan sekup kelautan. Pantai Selatan ini Pantai Selatan. Oh, itu juga termasuk. Iya, diatur termasuk. ora terpisah ya harus Tetap disatukan. DIY kita kan gitu loh ya Kak, ya soalnya ya Beb ya. Full. Sampai ke Pantai Selatan tekan Gunung Merapi juga. Ngomong soalnya. fisik gubernur aja menyongsong Abah Samudra yang dulu nggih Pak, itu salah satunya penting mengintegrasikan tata ruang laut dan darat di Pantai Selatan. Begitu. Nah, aku tambah mumet lah aku ya. Mau nambah jelas. Jelas tapi ya rada mumet sih. Dek. Soalnya oke materi yang kita terima. Karena ternyata. betul sekali, tapi kita juga harus bisa menyampaikan sama masyarakat biar masyarakat itu tidak salah lagi. Iya, betul. Ora gur menerka-nerka, ora gur menebak-nebak. Jadi Terus. ketika ada yang tanya sama kita sampaikan sesuai dengan aturan yang ada. Karena Seperti kita itu, sudah Pak. mendapatkan informasinya oleh Wah, beliau-beliau ini Pak luar biasa Nek. banget. Termasuk tadi sudah disampaikan juga ya soal rencana tata ruang wilayah di DIY. Begitu kayak itu kan sudah di ada UU-nya gitu. Napa nih, Pak? Ya, kalau kita saat ini memang Nggih. masih berlaku ya mengenai Perda nomor 5 2019. Betul. Apa tahu Pak Gridho? Ini Saya nggak hafal, saya pengen hafal tahunnya 2019 ya Pak. Nah, ini yang harus direvisi Oh iya. karena Apa Pak yang menyebabkan ini harus direvisi harus di diintegrasikan antara ranah daratan dan ranah kelautan. kelautan tadi, Atau perikanan. perikanan? Ya, itu harus dijadikan satu. Betul. Nah, kami berharap mohon doa restu tahun 2023 ini, ya Pak Mubin, Ye, bisa saya. diperdakan kembali. Yang nantinya perdanya itu tahun 2000 ini saya harus membuka data. Enggak apa-apa lah, ini saya malah setuju Pak. 2023, 20 tahun apa? 20 tahun ini harus berlaku. kita pahami. Tapi bisa ditinjau kembali. Setiap 5 tahun. tahun. Oh, oke. Ibarat pemilu loh. 5 tahun sekali. Sekarang itu hasil peninjauan kembali itu mengusulkan revisi. Yang Setelah mudah-mudahan- ditinjau ini ya, jalan 5 tahun. Mudah-mudahan selesai 2023. Ya. Jadi perda baru, yang lama tentunya diganti yang Tidak. baru itu. Itulah yang harus dipahami. Nah, saat ini penyusunan KLHS sama RT RW bareng. Oh, bareng. Oh, ini paralel. Paralel. Nah, Siapa yang mensinergiskan adalah Pak Prabowo. Karena Ya, itu beliau tadi. sebagai wakil ketua Forum Penataan Ruang Daerah. gagah toh. Kok bajingannya kata niku ya ternyata. Wakil loh ini ketua. Dibikin ngawur tenan no iki lek ngomong. Ada anak dewe mau orang. Mau kok malah mbok Ya kandake ampun. provokator. Lah, kok. lho, Oh, kan- aja sembrono to Pak, mulakno to Pak. Pak. Jangan setuju aku jadi provokator. Ya ora ndak kene dikayak. Tapi yang penting tujuannya itu KLHS itu memberikan rekomendasi supaya RT RW nanti ya berkelanjutan itu mantep pun pokoknya.
Mantap ya, diharapkan aman semuanya baik untuk pemerintah. Termasuk mendukung keistimewaan. Nah, itu Karena kita dia. itu bicara DIY yang spesial istimewa. Jadi RT RW ini nggih istimewa, termasuk tadi ada 18 SWP yang mungkin di wilayah lain mboten wonten nggih Pak Gito. Karena disitulah kearifan lokal DIY itu Kita ini ya. diada. Aku ki tahu ngapalke kae lho Bian ki. Apa? Undang-undang keistimewaan. Apa Lora? Ada 5. Oh, Terus bener Pak. oke. Terus coba Jajah. sebutkan. Salah satunya adalah tata ruang. terus. Dan petana. Dan peta, yo kan sing dibahas iki pertanahan Iya, ya kok iya. apal ke loro wae. Oh, ngapal kene lur lesing telu, Pak. Kok saya iki beda cerita ono keistimewaannya. Tapi kita tadi bicara untuk menjawab tantangan itu. Betul. Nek tata ruang dan tanah itu bagian dari undang-undang keistimewaan. Mosok tata ruangnya juga nggak istimewa. Nggak istimewa, mesti berbeda. Atau mendukung keistimewaan. Betul. Itu harus spesial. Nah, sekarang kita juga ada pertanyaan terkait dengan muatan dari RT RW yang ada di DIY itu meliputi apa mawon Pak RT RW-nya ini? Ya RT RW kalau sesuai undang-undang tata ruang itu ada struktur ruang. Struktur ruangnya, Ya struktur itu Struktur. pola jaringan jalannya Iya. termasuk tol wau niku tol pusat-pusat permukiman. Mosok nggak boleh struktur ono sing bandarane teng pundi. Nggih. Lalu pola manfaat ruang. Manfaat ruangnya. Manfaat ruang itu land use atau zoning. Wah, apa itu? Mana sing dilindungi, mana yang untuk budidaya. Oh ya. Ya paham. tata ruang itu dua, struktur ruang, pola manfaat ruang. Nggih. Pola manfaat ruang, lindung dan budidaya. Makanya jenisnya wonten meneh. Lindung itu macam-macam gitu. Budidaya macam-macam, ada perumahan, perkotaan, Iya, industri iya. dan sebagainya. Tuh yang meliputi dari RT RW yang ada di DIY. Termasuk tadi 18 SWP itu masuk. Masuk di situ tadi. Lokasinya temudi luasannya untuk apa ya ada. Soalnya RT RW DIY itu spesial, istimewa. Memang istimewa lah itu Semoga ngene- Yogyakarta. Ya, semoga ngene dhewe kuwi sing sawah kita itu masih aman ya. Aman gitu. Soalnya nek ana katut-katut kok saya takut deh. No, betul takut. Ya nanti kan ngopo jadi toh, harus Pak. bertemu sowan-sowan terus gitu loh Iya. sama beliau, jadi harus tanya jawab banyak gitu kan. Iya. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah kututup mata hati, begitupun telingaku, namun bila di kala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayang, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun mulutku pernah bersumpah tak sudi lagi jatuh cinta, wanita mana
yang sanggup hidup sendiri dan mudah menyerah. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena ku jadikanku sang dewi dalam tangan surgawi. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi surgawi. Ini terkait dengan harapan yang hasil revisi RT RW ini, Pak. Ini kan tadi disampaikan ada revisi-revisi yang mungkin akan terjadi diselesaikan di 2023, Pak. Ya. Harapannya itu apa yang akan dirubah, Pak, sejauh ini? Yang revisi ini? Ya, tentunya bukan apa yang dirubah. Oh iya. Tetapi di sini harus memahami visi misi Bapak Gubernur, baik Visi di dalam RPJM maupun RPJP. Nah, inilah harus sinkron. Nah, untuk itu pengawalnya di KLHS. KLHS. Karena prinsip pembangunan itu harus berkelanjutan, yang tersistemati, partisipatore, dan bisa berorientasi ya sampai 20 tahun. Dua hal yang misalnya penting dari visi Pak Gubernur itu adalah satu pengembangan kawasan selatan. Nah, ini yang saya jarang kita dengar ya. Selatan jarang itu kan sekali. kayak cuman wisatawan mawang apa nih? Ya, betul, tapi kalau diukur dari angka kemiskinan kan di sana mungkin masih tinggi. Betul, Maka betul. pengembangan kawasan selatan itu tata ruang ini RT RW juga harus mendukung supaya RT RW nanti membantu pengembangan kawasan selatan. Kedua, visi misi gubernur yang juga penting adalah konservasi lingkungan. Tata ruang itu juga sangat penting untuk memastikan konservasi lingkungan tadi. Nek sing lindung ya dilindungi, nek sing bisa dikembangkan itu wujud nyata dari tata ruang sebagai upaya untuk konservasi lingkungan. Lingkungan ya, karena memang iya, Pak. Nah, di sana itu kan ada kawasan Kars ya. Oh iya, Nah, Kars ada. itulah yang disampaikan beliau konservasi ya. Kita kan punya Pansela ya. Dalam 18 SRS itu kan diantaranya kan pantai selatan. Pantai Selatan, Baik yang ada di Gunung Kidul maupun yang di Kulon Progo dan Bantul. Bantul juga. Itu juga mempunyai spesifik tersendiri, mengedepankan konservasi. Tetapi sebesar-besarnya di sini juga harus memahami lingkungan. Di dalam program strategi pengembangan wilayah itu harus masuk. Karena ini program ini harus berkelanjutan dan memiliki spesifik bahwa di sana banyak sekali tanah SG dan tanah PA. PA, betul. Gitu. Itu yang harus hati-hati. Kalau memproses yang di tanah Pantai Selatan.
Ya kan, Sultan Ground sama Pakualaman Ground itu tuh banyak nggak boleh dimanfaatkan. Bukan nggak boleh dimanfaatkan, tapi harus sesuai dengan peraturannya. Ya, sesuai dengan tata ruang, tadi itu Pansela Pantai Selatan. Pantai Selatan. Menjadi bagian dari kawasan strategis Provinsi. Nah, saya jadi ingin bertanya, Apa, Pak? permasalahan dengan sawah kita. Wah, tadi kan sudah disinggung apa meleh. Nah, akhirnya apakah akan aman apa mboten atau pripun Pak Ya. nanti untuk kita harusnya? Kalau yang di wilayah seksi 2, ini pada bulan November Desember ada namanya identifikasi untuk warga terdampak. Pembayarannya insya Allah paling cepat itu Desember, paling akhir sekitar Februari sampai Maret. Ya cepat ya. Danane wis ono. Iki mas-masanmu copo sik bae. Neng ampun go foya po. Nah, niki Mboten, Pak. Pak. Niki kula curiga, Pak. Niki niki curigane kok aku Gede soal ini ku harus dipastikan diinvestasikan untuk Nah, masa depan. Masa depan, Pak. Kok dhewe aja ndang entuk kuwi, kok Sing malah iso tani ya tani, Nah. nek mboten ki yang lain. Tidak dipakai untuk konsumtif. Oh, sama Nah, konsumtif. aja dienggo belanja-belanja. Kredit iki Mbak. Soalnya niki to, Pak. Niki Nah, segera di mobil niku. Nah, niku kelingan sing ten berita niku lho, Pak. Serian terus sak kampung do tuku mobil sedaya niku lho, Pak. Niki pun enten niatan ngoten niku niku, Pak. Ora Pak, nek saka iki mau bandeng bertemu bapak-bapak ning wis ora sida Pak aku Ah, Pak. makane. Sesuk ke depane awake dhewe piye, Pak? Awake dhewe nek ora arek tani meneh arek ngopo, Pak, penghasilane kok, Pak. Makanya kan kita usahane kan memang ngono kan. Nek nek dhewe pindah ya usahane dhewe iki aja di laleke. Engko wis kemecer wah duitnya gede kita iso tukan pit. Lah niku nggih modal tani sing luwih modern. Nah, yang iso nilai nganggo. ekonominya tinggi, Nah. nanam sayuran organik. Hidroponik lho Pak macam-macam. sing sehat, sing kae lho Pak, sing dol-dolan. Wah, sing kuwi selada sing apa jeneng hidroponik kuwi Pak. Kuwi sesasi ora layu Pak ning jero kulkas. Kowe kok hobi banget to teman-teman aku ngopo lho Ya, sajane iki. gemes aku Pak. Nah, saiki aku pertanyaan terakhir Ya. kepada Bapak-bapak, pertanyaan terakhir ya Pak Haji. Terkait dengan pelaksanaan ini kan kita banyak warganya juga masih kurang paham dan kurang tahu. Sebenarnya kapan sih untuk pembebasan lahan? Kapan tol ini akan mulai berlangsung dan kapan jadinya sih Pak sebenarnya? Itu banyak yang pertanyaan Pak Ya. saya. Ya, untuk yang seksi 2. Sesi 2. Sesi 2 itu adalah Itu yang di sekitar Purwomartani. oh Ya. yang areanya dari Solo Jogja. Oh ya, Jogja Solo itu. Itu kan termasuk kawasan Kapanewon Kalasan, ya, Kalasan, Kalasan dan Prambanan. Itu insya Allah sudah terbebaskan Sudah tahun terbebas. 2023. 2023 sudah bebas. Ya, sampai Amin. dengan Meguwo. Sampai Maguwo itu udah Amin. sampai Jogja aja Pak. Iya, sampai Sampai tengah-tengah itu. Meguwo. Iya. Setelah itu dilanjutkan dulu ke Trihanggo dan Tirto Adi. Tirto Hadi Itu meneruskan. yang sampai dengan bulan Februari. Insya Allah sudah terbayarkan. Kita masih proses sosialisasi dan konsultasi publik. Oh iya. Nah ini mohon dukungannya masyarakat untuk mendukung program strategis nasional Jalan Bebas. Hambatan. Nek saya sih setuju Pak. Setuju sekali harus ada. Mbok kowe bayangno saka Jogja ning Solo ayo. Yo nek lewat kota kan kena macet. Kita ning Semarang saka Solo Semarang durung jam. Iya. Tapi Jogja Solo nek 2 jam. Ya dadi bingung sekali toh. Baik kita harapkan ini cepat selesai saja. Betul. Terakhir Bapak, mungkin harapan agar masyarakat mungkin masing-masing Bapak aja bisa menyampaikan kepada masyarakat langsung nih terkait jangan takut atau pripun agar ini semua bisa ada manfaatnya soalnya untuk semuanya. Monggo Pak dimulai dari Pak Popi. Ya kalau sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, masyarakat itu punya hak Nggih. sekaligus kewajiban untuk terlibat di dalam penataan ruang. Jadi kalau tadi Pak Krido menyampaikan ada proses-proses FGD, kalau diaturi ya data. Nggih. Kalau ada perspektif yang bisa disampaikan. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan hukum misalnya, lalu lahannya kebetulan untuk kepentingan umum, ya harus merelakan. Kewajiban. Di setiap hak itu mengandung kewajiban. Betul. Itu saja. Jadi ini untuk kepentingan bersama. Karena perencanaan ruang itu untuk kepentingan bersama. Nek disengkurung bareng, sing mendapat manfaat, nggih Semuanya. Boten ming Pak Krido mawon. Nek Pak Krido monggo silakan Pak. Untuk masyarakat nih. Untuk masyarakat tentunya harapan kita, maka masyarakat menjadi sadar tata ruangnya. Sadar tata ruang. Ini yang harus mengawali dari awal perencanaan keterlibatannya. Nah, jadi kita ada wadah kok, masyarakat itu terlibat langsung di FGD, di kegiatan lokakarya,
di kegiatan namanya sosis. Wah, sosis apa itu, Pak? Sosialisasi. Oh. Ini lagi gila aku mau dengan sosialisasi singkat dari sosis nih. Kita berwujud harapan kita di sini. Pak Kepala, yang saya tamunya sudah menunggu di ruangan. Oh, Ji, Pak, Ning sik nun sewu, Pak. Nun Niki sewu, Pak. Pak kepala. Pak kepala. kebetulan. Kepala dinas. Oh. Isin tenan aku isin tenan iki lho. Ya Kira wis ngerti kan. Lah mau iki diwasle niku Pak, le apa jenenge le takon iki le ngawur le tenanangan niku lho Pak. Ki nun sewu Pak ngapunten lho Pak, le takon niku Pak. Pak nun sewu ngapunten. Wah monggo nek pun. Tapi matur nuwun penjelasanipun nggih, Pak. Matur nuwun penjelasannya. Sama-sama. Nggih. Matur nuwun Sukses nggih, nih, Pak. Mas. Matur nuwun. Nggih, Nanti suwun, kita Pak. bantu sosialisasi ke warga kita mawon. Iya, Pak. Sosis. Sosis, Pak. sosialisasi. Siap, Matur nuwun Pak. Jelas tenan to saiki. Saiki jelas gak ada langsung ning Pak Kepala Langsung. ternyata. Pantasan kok le jelas iki iso nganti berendil nganti tekal pasal-pasal undang-undang ngono apa. Secara detail dan itu pasti diterima jelas sama masyarakat kalau kita bisa menyampaikan, Pak. Betul, saiki aku pede. Pede ngopo? Aku pede jelas karo Lekna, karo Om Min kae. Karo Mbok Sri. Mbok Sri kae barat tak jelaske detail lho aku le takon langsung karo Pak Kepala, ya. ya. Saiki dhewe awake ndi? Bali. Bali. Tenang. Tenang, ayem, tentrem, wis ora sawas-was. Ora usah was-was. Apa yang kita khawatirkan ternyata tidak akan terjadi. Betul sekali, Ya, wis to, Pak. Pemerintah bertanggung jawab. Betul. Mereka juga tidak melupakan hak kita. Betul. Oleh ganti rugi dan kita bisa buat Usaha yang lain. Nah, itu pesennya Bapak tadi kan tidak boleh digunakan secara konsumtif. Tidak boleh Jadi konsumtif. kita gunakan yang tepat. Ojo malah nggo tuku kendaraan. Betul. Sesuk wayahe awake dhewe butuh ragat sekolah, awake dhewe ra deduwen, Pak. Jadi kita meneruskan di tempat lain aja. Iya. Saya wes tenang. Wes tenang, Yo, yuk. saiki kita pulang aja. Ya, Pak, kita yuk. jelaskan semua sama teman-teman Iya, kita iya. warga-warga kita. Nek ora sampe lu nyanyi meneh lho, Pak. Aku pengennya nyanyi. Asal Nyanyi kupingku kok. loro ya, Wes, yuk. Pak. Iki malah penggone dhewe. Balik Ayo, teni to mbok sing romantis sithik to. Jelas kabeh. Wes rampung tekan kono piye? Yuk, Bali yuk.